Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran video tutorial pada mata pelajaran Mekanika Teknik. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Mekanika Teknik. Mekanika Teknik merupakan salah satu kompetensi inti di bidang keahlian teknik bangunan. Mekanika teknik merupakan suatu ilmu yang mempelajari perilaku struktur akibat pengaruh dari gaya terhadap benda diam maupun bergerak. Selanjutnya, kita akan membahas kompetensi dasar apa yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, menganalisis tegangan pada balok, dan yang kedua, menghitung tegangan pada balok. Sekarang, mari kita masuk pada materi yang pertama yang akan kita bahas, yaitu tegangan-tegangan atau stres. Tegangan-tegangan atau stres adalah gaya yang bekerja pada satuan luas. Tegangan timbul akibat adanya tekanan, tarikan, bengkokan, dan reaksi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu persatu tentang jenis tegangan yang terjadi pada balok. Yang pertama, tegangan normal. Yang kedua, tegangan geser atau shear stress. Yang ketiga, tegangan torsi atau torsional stress, dan yang keempat, tegangan lentur atau bending stress. Kita akan bahas yang pertama, yaitu tegangan normal. Jika suatu batang prismatik dengan luas penampang seragam di sepanjang batang menerima beban atau gaya searah dengan panjang batang, maka gaya tersebut akan menimbulkan tegangan. Tegangan atau tekanan merupakan besar gaya persatuan luas penampang. Tegangan normal yang terjadi jika batang tersebut menerima gaya tarikan, maka akan timbul tegangan tarik atau tensile strain. Namun, jika batang menerima gaya tekan, akan menyebabkan tegangan tekan atau compressive strain. Tegangan dinyatakan dengan simbol sigma secara umum. Besaran tegangan dapat ditulis sigma sama dengan P atau gaya aksial dibagi dengan A atau luas penampang. Sebagai contohnya, sebuah batang prismatik berbentuk persegi panjang 20 x 40 mm dan panjangnya 2,8 meter yang dikenakan suatu gaya tarik aksial 70 kN. Pemanjangan yang dialami batang adalah 1,2 mm. Hitunglah tegangan tarik dan regangan tarik dalam batang. Mari kita lakukan penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan mencari tegangan tarik dalam batang, di mana rumusnya sigma sama dengan P per A, di mana nilai P adalah 70 kN, sedangkan nilai A adalah 20 dikali 40, dengan hasil akhir yaitu 87,5 MPa. Yang kedua, kita mencari regangan tarik dalam batang, di mana rumusnya regangan tarik sama dengan pemanjang yang dialami batang per luas, di mana angka pemanjang yang dialami batang adalah 1,2 mm, per luasnya adalah 2,8 dikali 10 pangkat 3, dengan hasil akhir yaitu 429 dikali 10 pangkat min 6. Kita akan membahas tegangan yang kedua, yaitu tegangan geser atau shear stress. Sebagaimana telah teman-teman ketahui, bahwa tegangan normal merupakan gaya sejajar arah memanjang batang. Adapun gaya yang berarah tegak lurus dengan panjang batang disebut dengan tegangan geser. Misalkan, sebuah batang vertikal pada gambar 5.6 menerima geseran di dua bagian potongan M dan potongan N. Jika besaran gaya geser atau S dikerjakan pada batang akan menimbulkan tegangan geser dengan persamaan tau sama dengan V atau gaya geser per A luas penampang tergeser. Tegangan geser paling besar terjadi pada garis netral penampang.
Besaran tegangan maksimum ke arah memanjang balok dengan penampang berbentuk persegi panjang dapat dihitung dengan rumus tau maksimal sama dengan 3V atau gaya geser per 2A atau luas penampang melintang batang. Mari kita masuk ke contohnya. Tentukan tegangan geser maksimum pada balok 100 mm dikali 50 mm dengan panjang 3 meter. Di mana diketahui V sama dengan 50 kN, sedangkan luas penampang sama dengan 0,1 dikali 0,05 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 3 meter persegi. Di mana yang ditanyakan pada contoh ini yaitu tegangan geser maksimum. Mari kita lakukan penyelesaiannya. Di mana rumus tegangan geser maksimum adalah 3V per 2A. Di mana nilai V sama dengan 50 kN. Sedangkan nilai A yaitu 5 dikali 10 pangkat min 3. Kita aplikasikan pada rumus dengan hasil akhir 150 per 10 pangkat min 2. Kita jadikan dalam bentuk PA dengan hasil akhir 15.000 PA. Kita masuk pembahasan tegangan ketiga, yaitu tegangan torsi atau puntir, torsional stress. Suatu komponen struktur kadang-kadang juga menerima puntiran, kopel puntir, atau momen puntiran. Puntiran tersebut menimbulkan tegangan geser yang disebut tegangan geser puntir. Besarnya tegangan yang disebabkan oleh momen puntir atau torsi pada penampang batang lingkaran dan lingkaran berlubang dapat ditentukan dengan rumus tegangan geser torsi atau tau sama dengan T atau momen torsi dikali dengan R jari-jari batang terpuntir dibagi dengan IP atau momen inersia polar penampang tergeser. Tegangan geser juga dapat dirumuskan sebagai sigma P sama dengan MP atau WP, di mana sigma P adalah tegangan puntir, sedangkan MP sama dengan momen puntir dan WP sama dengan momen tekanan polar. Mari kita masuk ke contohnya. Jika diketahui P sama dengan 300 kg dengan L sama dengan 30 cm, sedangkan D sama dengan 10 cm, maka tentukan puntir yang terjadi. Mari kita lakukan penyelesaiannya, di mana di sini yang ditanyakan yaitu sigma P atau tegangan puntir. Tegangan puntir ini dengan rumus MP per WP. Sebelum itu kita harus mencari nilai dari MP dan WP tersebut. Pertama kita mencari nilai dari MP atau momen puntir, di mana rumus MP ini yaitu P dikali L, dengan nilai P yaitu 300 dan juga nilai L yaitu 30. Dengan hasil akhir yaitu 9.000 kg cm. Setelah kita mencari nilai MP atau momen puntir, selanjutnya kita mencari nilai dari WP atau momen tekanan polar, di mana rumus WP ini adalah 0,2 dikali D pangkat 3 sama dengan 0,2 dikali 10 pangkat 3 dengan hasil akhir yaitu 200 cm persegi. Setelah kita mendapatkan nilai dari MP serta WP, mari kita masukkan pada rumus sigma P dengan nilai 9.000 kg cm dibagi dengan 200 cm kubik dengan hasil akhir yaitu 45 kg per cm persegi. Selanjutnya mari kita bahas tegangan yang keempat, yaitu tegangan lentur atau bending stress. Balok merupakan struktur yang menerima beban tegak lurus terhadap arah panjang. Karena balok umumnya mengalami lenturan dan geseran pada bagian di dekat dudukan atau tumpuan. Gaya geser atau gaya lintang akan menyebabkan tegangan geser.
Mari kita perhatikan gambar menunjukkan diagram geser balok yang terjadi di sepanjang batang. Ditunjukkan pula diagram gaya momen yang menyebabkan lenturan pada balok. Momen penyebab lenturan ini disebut dengan momen lentur. Momen lentur dapat dibedakan menjadi momen lentur positif dan momen lentur negatif. Penampang balok yang mengalami lenturan positif akan mengalami tegangan dengan arah sejajar panjang batang atau tegangan normal. Di bagian atas sumbu tengah penampang akan mengalami tegangan tekan atau compressive stress, dan bagian bawah sumbu penampang mengalami tegangan tarik atau tension stress. Sedangkan penampang pada bagian negatif berlaku kebalikannya. Tegangan tarik di bagian atas dan tegangan tekan di bagian bawah sumbu penampang. Besaran tegangan akibat lenturan pada balok dapat ditulis dengan rumus untuk serat bawah atau daerah tarik dengan rumus sigma B sama dengan MB dikali E per IX. Sedangkan rumus untuk serat atas atau daerah tekan yaitu sigma aksen B sama dengan MB dikali E aksen per IX. Itulah beberapa tegangan yang kita bahas dalam video tutorial singkat ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.